Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, kali ini saya akan jelaskan tentang asam basa. Ini materi kimia kelas 11 SMA semester 4, semester genap ya. Di SMP kamu pasti sudah mengenal ini, ya. Ini adalah lakmus biru dan lakmus merah. Digunakan untuk menentukan suatu larutan apakah asam atau basa. Kalau asam, lakmusnya akan berwarna merah. Jadi kalau lakmus biru dimasukkan ke larutan asam akan berubah menjadi berwarna merah. Sedangkan kalau lakmus merah dalam suasana asam ya tetap merah. Sebaliknya, untuk basa, lakmus merah jika dimasukkan atau ditetesi dengan larutan basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan kalau lakmus biru dalam suasana basa tetap biru. Jadi ini indikator untuk menentukan asam atau basa. Ya, asam itu memerahkan lakmus biru. Basa adalah membirukan lakmus merah. Itu ketika di SMP. Nah, ada juga yang mungkin sudah mengenal ini. Ini namanya indikator universal. Sama seperti, jadi lakmus universal. Jadi sama seperti lakmus seperti ini. Hanya kalau dicelupkan ke suatu larutan, maka akan berubah warna sesuai pH-nya. Ya, ini ada indikator pH-nya. Mana yang sesuai? Ya, seperti itu. Kemudian, nah, ada juga yang sudah mengenal ini. Ini namanya pH meter. Jadi lebih canggih lagi. Sudah elektrik ya, artinya sudah digital. Kalau ini masih pakai warna, kalau ini sudah relatif detail. Nah, kalau asam itu pH-nya di bawah 7. Kalau basa pH-nya di atas 7. Kalau 7 netral ya. Ini di SMP. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal asam dan basa. Contohnya ini. Ya. Jeruk misalnya. Ini adalah asam sitrat. Kemudian ada tomat. Ini asam askorbat. Kemudian apel. Ini ada asam malat. Mungkin di biologi ada ya. Kemudian ini mentega. Ini asam butirat. Nah, di kopi bahkan juga ada asam ya, mengandung asam, namanya asam tanat. Dan ini bagi kalian yang suka makan telat, ini atau makan tidak teratur, maka ini akan timbul asam lambung. Jadi asam lambungnya berlebihan. Asam klorida dalam lambung kita memang untuk membantu pencernaan makanan, tetapi kalau kemudian berlebihan akan menimbulkan masalah pada lambung, menimbulkan penyakit yang kita kenal sebagai penyakit MAH, ya kan? Nah, juga ada di minuman berkarbonasi, ya, namanya asam karbonat. Kemudian ada juga di susu, namanya asam laktat. Nah, ini contoh-contoh, ini biasanya asam-asam organik yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk basa juga ada banyak juga di kehidupan sehari-hari, semacam pembersih lantai ini. Ini amonia ya, amonia. Kemudian ada juga sabun, dalam sabun itu ada natrium hidroksida. Kemudian di soda kue ada natrium bikarbonat. Kemudian ada di susu magnesia, juga itu basa. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering ketemu dengan
zat-zat atau benda-benda semacam ini. Nah, ini yang untuk mengobati MAH, ya, antacid namanya. Mereknya macam-macam, ya, namanya antacid. Oke. Nah, asam sendiri di SMP mungkin sudah disampaikan. Asam berasal dari kata asetat, ya. Ya, artinya asam. Kemudian basa berasal dari kata alkali, artinya abu, ya. Nah, ada teori asam basa. Di SMP belum disampaikan ini. Maka kita sampaikan atau kita perdalam di SMA, ya. Di SMP kita mengenal asam itu rasanya masam, kalau basa itu pahit. Tetapi tidak boleh menentukan asam basa dengan cara dicicipi, sama sekali tidak boleh. Ya, maka menggunakan indikator. Oke. Jadi teori asam basa itu ada 3, ya. Yang pertama ini teori sangat lama tetapi masih berlaku sampai hari ini, yaitu teori asam basa Arrhenius. Ini. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori Lewis. Ya, kita perdalam sekarang di tingkat SMA. Kita bicarakan yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Ya, inilah beliau, Svante August Arrhenius. Ini seorang ilmuwan Swedia yang merupakan salah satu penggagas kimia fisika dan mendapatkan penghargaan Nobel dalam kimia di tahun 1903. Ini sudah maju. Pada tahun 1903 beliau mendapat hadiah Nobel. Karyanya tentang ionisasi. Nah, silakan Anda bisa perdalam sejarah beliau terkait dengan riset atau penelitiannya. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Jadi senyawa-senyawa yang kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+. Contohnya ini, HCl itu kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan H3O+, ion hidronium. Ini berarti asam, HCl itu asam, ya. Asam klorida. Ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, asam itu menghasilkan H3O+. Nah, H3O+ itu sebenarnya adalah H+ yang nempel di H2O. Jadi kalau ini dibongkar, ini adalah H2O dan H+. Jadi hanya 2 sama 1, 3. H3O. 1 plus muatannya. H3O+, ya. Nah, ini kita turunkan saja ini. Kemudian Cl-nya juga kita turunkan seperti ini. Ini reaksi pelarutan HCl dalam air seperti ini. Bisa diteruskan yang bawah ini. Nah, ini sebelah kiri dan kanan ada yang sama. Ini kita coret saja. Maka bisa disederhanakan menjadi ini tinggal HCl akan terionisasi membentuk H+ ini sama Cl-. Nah, ciri dari asam adalah H+-nya ini. Ada ion hidroniumnya atau ion hidrogen H+, kation H+ ini. Oke. Nah, misalnya H2SO4 sama saja. H2SO4 dilarutkan dalam air akan menghasilkan H3O+ sebanyak 2 buah dan anion SO4 2-. Nah, ini H3O+ sama seperti yang atas. Ini adalah bentuk lain dari air H2O, ya, yang ditempeli dengan ion H+ seperti ini. Nah, ini kita turunkan saja yang kanan, ini kita turunkan yang kiri ini. Ini ada yang sama, kita coret. Maka ini bisa dituliskan H2SO4 terionisasi menjadi H+ ini
sama SO4 2-. H2SO4 ini terurai atau terionisasi menjadi 2H+, dan SO4 2-. Seperti ini, ya, tentang asam. Nah, contoh-contoh asam ada misalnya ini, HCl, ini terionisasi menjadi H+ dan Cl-. H+ itu asam, ciri khas dari asam. Ini anionnya klorida, namanya ya asam klorida. HBr, ini ada H+-nya. H+ itu asam, anionnya namanya bromida. HBr namanya ya asam bromida. Kemudian HNO3, ini terionisasi menjadi H+ dan anionnya nitrat, NO3-. Asam nitrat, ya. Nama HNO3 namanya adalah asam nitrat. Kemudian H2SO4 tadi, ini terionisasi menjadi H+, 2 buah ya, dan SO4 2-. Ini asam, ini sulfat. H2SO4 namanya asam sulfat. Oke. Kemudian H3PO4, ini terionisasi menjadi 3H+, ya, H+-nya, ion H+-nya ada 3, dan anionnya fosfat, ya. Ini asam, ini fosfat. H3PO4 namanya asam fosfat. Kemudian CH3COOH, ya, ini agak sedikit berbeda. Ini H+-nya yang belakang ini. H+, ini asam, dan ini asetat. CH3COO- namanya asetat. Jadi ini asam asetat. CH3COH namanya asam asetat. Kemudian HClO4, misalnya ya, ini terionisasi menjadi H+, ciri khas dari asam, dan ClO4-. Ini asam, ini perklorat. HClO4 namanya asam perklorat. Ya. Kemudian HCN, H+ sama Cn-. Ionisasinya seperti itu. H+-nya asam, Cn-nya sianida. HCN namanya asam sianida. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, ya. Jadi muatan positifnya itu harus sama dengan muatan negatifnya. Jadi muatan di kation harus sama dengan muatan di anion. Contohnya H2SO4 ini. Ini H+-nya ada 2, jadi 2+. Ini 2- sulfatnya ini bermuatan 2-, 1 buah. Jadi 2+ dan 2-. Contoh misalnya gini, ada H+, ya, kationnya H+, 1+, sama X-nya 3-. Nah, ini kan tidak setara, 1+ dengan 3-. Maka ini harus 3+, karena ini 3-, ya kan? Maka ini kalikan 3. 3 buah H+, nah ini 3+ dan 1 kali 3-. Nah, ini kan dijumlahkan 0, ya kan? Nah, ini senyawa yang terbentuk adalah H3X. Begitu. Ini catatan saja, oke? Kemudian jumlah ion H+, ya. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut dengan valensi asam. Misalnya ini HCl, ini akan melepaskan 1 H+, 1 mol, ini 1 ya, kalau nggak ada tulisannya 1. 1 mol HCl akan terionisasi menjadi 1 mol H+ dan 1 mol Cl-. Nah, angka 1 ini disebut dengan valensi asam. Ya, valensi asam dari HCl itu 1. Senyawa semacam ini dinamakan juga asam monoprotik. Mono itu 1. Ya, ketika terionisasi H+-nya 1. Kemudian H2SO4. Ini ketika terionisasi menghasilkan 2H+, ya. Nah, ini kan 2+ sama 2- ya kan. Jadi ini 2H+. Jadi valensi asamnya adalah 2. Namanya asam diprotik. Di itu 2. Kemudian ada lagi H3PO4. Ini kalau terionisasi menghasilkan H+ sebanyak 3 buah. Nah, ini 3+ dan 3- ya kan. Ini 3 buah. Ini valensi asamnya 3.
namanya sering juga disebut sebagai asam triprotik. Tri itu 3. Oke. Ini yang disebut dengan valensi asam. Jadi jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol asam. Itu namanya valensi asam. Oke. Nah, ini bagaimana? Ini H+, ini sama ini, sama ini. Ini namanya sisa asam. Ini sisa asam. Ini juga sisa asam. Ya, jadi ini asamnya, ini sisa asam. Ini asamnya, ini sisa asam. Anionnya atau ion negatifnya sebagai sisa asam. Oke. Nah, tadi asam, sekarang basa. Masih teorinya Arrhenius. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Ya. Contoh basa misalnya ini NaOH. Ini kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan Na+ sama OH-. Nah, OH- ini adalah ciri dari basa. Ya, ini namanya natrium, kationnya ini hidroksida. NaOH yang namanya natrium hidroksida. KOH akan membentuk K+ sama OH-. Ada ini basa, ciri khas dari basa adalah OH- ini. Ini kationnya namanya kalium, ini hidroksida. Namanya kalium hidroksida. Kemudian kalau CaOH 2 kali, ini terinisasi membentuk kation Ca2+ dan OH-nya, hidroksidanya ada 2 buah. Ini namanya kalsium, ini hidroksida. Maka CaOH 2 kali namanya kalsium hidroksida. Kemudian lagi BaOH 2 kali. Ini terinisasi membentuk Ba2+ dan 2 OH-. Jadi OH-nya ada 2 buah. Ya, ini namanya barium, ini hidroksida. BaOH 2 kali namanya barium hidroksida. Oke. Lagi FeOH 2 kali. Ini akan terinisasi menjadi Fe2+ dan OH- sebanyak 2 buah. Ya, ini Fe2+, kationnya namanya besi 2. Yang ini hidroksida. Jadi FeOH 2 kali namanya adalah besi 2 hidroksida. Bagaimana kalau FeOH 3 kali? Ini akan terinisasi menjadi Fe3+ dan OH-nya 3 buah. Fe3+ namanya besi 3. OH- namanya hidroksida. Maka FeOH 3 kali namanya adalah besi 3 hidroksida. Tinggal menjejer saja ya. Kemudian AlOH 3 kali. Ini terionisasi menjadi Al3+ dan OH- sebanyak 3 buah. Ini namanya kationnya aluminium, ini hidroksida. AlOH 3 kali namanya aluminium hidroksida. Oke. Kemudian NH4OH. Ini terionisasi membentuk NH4+, ya. Bukan 4+, bukan ya. Muatannya tetap 1+ ini. Dan OH-. Ya, ini namanya NH4+ namanya amonium. Ini hidroksida. NH4OH namanya amonium hidroksida. Nah, sama seperti asam, catatannya adalah muatan positifnya, muatan kationnya, itu jumlahnya harus sama dengan muatan negatifnya, anionnya. Kalau di jumlah dalam senyawa basa ini. Ya, misalnya ini, BaOH 2 kali. Ba-nya 2+. Ini Ba-nya 2+. Maka OH-nya ini kan 1-, ya, maka ini harus 2. Ya, ini sama seperti ini. Al-nya 3+. Ini OH-nya kan 1-, maka ini harus 3. Oke, misalnya contoh begini. Ada X2+ dengan OH-. Ini kan belum setara ini. 2+, ini 1-. Maka OH-nya harus kalikan 2. Nah, senyawa yang terbentuk adalah X OH 2 kali.
Seperti ini. Oke. Nah, jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut valensi basa. Ya. Kalau tadi ada valensi asam H+, kalau OH- namanya valensi basa. Oke, misalnya ini NaOH. Ini membentuk Na+ sama OH-. Ini 1. Ya, ini 1. OH-nya 1 buah. Kalau nggak ada tulisannya 1 ya. Ini valensi basanya 1. Disebut juga sebagai basa monohidroksi. Mono itu 1. Ya. Jadi ada 1 OH-nya setiap mol senyawa. Kemudian CaOH 2 kali misalnya. Ini akan terionisasi menjadi Ca2+, dan OH-nya 2 buah. Ini, karena ini 2+, ini 2 kali 1 min ya. Ini namanya valensi basanya sama dengan 2. Ini. Basa semacam ini namanya basa dihidroksi. Di itu 2. Oke. Ada lagi FeOH 3 kali. Nah ini Fe-nya 3+, OH-nya 3 buah. Kan ini 1 kali 3+, ini min, maka ini 3 kali 1 min, ya kan? Biar setara. Nah ini valensi basanya, ini OH-nya ini 3. Ya, ini 3. Maka basa semacam ini dinamakan basa trihidroksi. Tri itu 3. Ya. Oke. Nah, sebagai sebuah teori yang sudah sangat lama, teori asam basa Arrhenius ini punya kelemahan. Ya. Di antaranya yang pertama, itu hanya berlaku, teori Arrhenius itu hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air. Kan tidak selalu dilarutkan dalam air itu kan. Jadi ini hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-nya. Ya, bagaimana kalau misalnya ada senyawa-senyawa yang secara indikator pH meter atau pakai lakmus, ya, indikator universal, asam tetapi tidak ada H+-nya. Juga tidak ada OH-nya. Nah, jadi ini kelemahan dari teori asam basa Arrhenius. Maka disempurnakan oleh teori-teori yang lain yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, sementara itu bagian 1, untuk bagian 1 kita lanjutkan minggu mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.